Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisa data harapan hidup pada Factbook. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan kami terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri, yaitu Juandika Akmal Faros dengan NIM 1030524000021 dari DS 4802. Saya Tubagus Muhammad Zaini Arsy dengan nomor NIM 10 3052 4024 dari DS 4802. Perkenalkan, nama saya Wijdan Adam Raffi Filmin Adarusula dari kelas DS 4802 dengan NIM 1030524000027. Nah, langsung saja ke materi yang kita yang pertama, yaitu apa itu Factbook, yang akan dijelaskan Apa oleh teman itu saya. apa itu Factbook? Nah, Factbook itu sendiri Factbook itu sendiri adalah publikasi berisi data statistik dan deskriptif tentang negara-negara di dunia yang mencakup informasi demografis, ekonomi, geografis, dan sosial. Data ini banyak digunakan untuk analisis statistik karena mencakup berbagai aspek yang relevan untuk memahami perbedaan antar negara. Nah, dari Factbook yang kita dapat, di sini kita memutuskan untuk menganalisis data harapan hidup atau yang di Excel disebut dengan life expectancy at birth. Nah, alasan kita memilih data ini ialah karena variasinya yang menarik, mencerminkan faktor sosial ekonomi seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi di berbagai negara. Satuan dari data life expectancy at birth ini ialah tahun. Nah, untuk pengolahan data, kita menggunakan metode analisis deskriptif melalui histogram dan box plot. Nah, tujuan mengapa kita menganalisis data ini ialah karena kita ingin menggambarkan distribusi harapan hidup di 149 negara dengan histogram dan box plot. Kita juga ingin mengidentifikasi variasi dan persebaran termasuk negara dengan harapan hidup tertinggi dan terendah. Kita juga ingin memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan angka harapan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemahaman kesehatan global dan mengambil kebijakan. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Wich dan Adam. Oke, jadi di sini saya akan membahas data yang sudah kami olah. Nah, di sini hasilnya berikut. Ini kita ditunjukkan. Kita dapatkan untuk histogram itu terdapat 5 data, yaitu minimum, maksimum, jumlah bin, range, dan lebar bin. Nah, untuk minimum sendiri itu kita tentukan data terkecil dari atribut yang kita pilih. Atribut yang kita pilih adalah yang life expectancy at birth, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut data harapan hidup saat lahir. Dan nilai minimum tersebut yaitu adalah 33,87. Dan untuk nilai maksimumnya adalah 81,62. Kemudian ada jumlah bin. Nah, jumlah bin ini kita tentukan sendiri, dan kita tentukan jumlah bin tersebut adalah 10, yang artinya kita tentukan 10 karena agar distribusinya terlihat dengan jelas. Di sini kemudian ada range. Range itu adalah selisih dari maksimum dengan minimum. Jadi kita dapatkan 47,75. Kemudian ada lebar bin. Lebar binnya adalah hasil pembagian dari range dan jumlah bin, yaitu 4,775. Artinya apa? Artinya jadi di sini nanti kita akan mendapatkan 10 kelompok bin, yang masing-masing kelompok bin intervalnya adalah 4,775 ini, atau bisa kita bilang setiap 5 tahun intervalnya. Kemudian ada box plot. Nah, di box plot sendiri itu datanya sudah kita olah dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk Q1, jadi kalau secara manual untuk mencari itu Q1 hingga Q3 merupakan kuartil. Nah, untuk secara manual cara menghitung kuartil adalah kita tentukan dulu posisinya. Dan untuk menentukan posisinya, misal kita ingin menghitung kuartil 1. Rumus untuk kuartil adalah I dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, karena ingin mencari kuartil 1, berarti I-nya adalah 1. 1 dikali N. N adalah jumlah negara atau banyaknya data tersebut, yaitu 149. 149 tambah 1, 150 dibagi 4. Dan kita dapatkan hasilnya 37,5. Artinya apa? Artinya letak kuartil 1 berada pada posisi 37,5.
yaitu data ke 37 dan 0,5-nya berada pada rentang data ke 37 dan data yang di atasnya, data ke 38. Dan di sini sudah otomatis kita menggunakan sintaks kuartil eksklusif pada Excel, sehingga kita mendapatkan hasil yang serupa yaitu 60,13. Kemudian untuk Q2-nya atau mediannya kita dapatkan 71,55. Kemudian untuk Q3-nya kita dapatkan 76,175. Terus ada EQR. EQR itu apa? EQR adalah singkatan dari interquartile range, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai jarak kuartil. Nah, jarak kuartil ini adalah selisih dari Q3 dengan Q1. Dan kita dapatkan selisihnya adalah 16,045. Kemudian ada yang namanya pagar dalam. Pagar dalam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pagar dalam atas dan pagar dalam bawah. Cara mencari pagar dalam gimana? Untuk pagar dalam bawah itu adalah Q1 dikurang 1,5 dikali EQR. Dan kita dapatkan pagar dalam bawahnya sebagai berikut, yaitu 36,0625. Kemudian untuk pagar dalam atas itu kita dapatkan dengan cara Q3 kita tambah dengan 1,5 kali EQR dan kita dapatkan pagar dalam atasnya adalah 100,243. Nah, setelah menentukan pagar dalam, kita bisa mencari nilai minimum dan maksimumnya. Nah, apa definisi dari minimum pada box plot itu adalah data terkecil yang tidak melebihi batas pagar dalam bawah. Dan karena di situ pagar dalam bawahnya ada 36 sekian, berarti nilai minimum yang kita dapat di sini adalah 36,61. Kemudian untuk maksimum dengan cara yang sama seperti mencari nilai minimum, berarti kita harus lihat pagar dalam atas ya. Pagar dalam atas itu adalah 100 sekian. Nah, berarti nilai maksimum yang kurang dari pagar dalam atas adalah 81,62. Nah, itu nilai paling besarnya. Kemudian ada outlier. Nah, outlier apa? Outlier adalah data yang dia melewati pagar dalam. Nah, di sini kita punya outlier bawah, berarti dia melewati batas pagar dalam bawah. Dia ada di bawah pagar dalam bawah. Dan kita dapatkan di sini ada dua nilai data, yaitu 35,65 dan 33,87. Artinya di sini terdapat dua negara yang merupakan menjadi data outlier ini. Oke, next slide. Next slide. Jadi di sini histogram. Nah, histogram di sini terbagi menjadi dua, ada yang versi tabel dan ada yang versi diagram. Saya akan membahas mulai dari yang versi tabel di sini. Nah, di situ kan ada 10 ya. Nah, itu adalah 10 kelompok bin. Maaf, nah itu di situ ada 10 kelompok bin. Nah, ada kelompok bin yang pertama itu 38,645. Cara bacanya gimana? Eh, itu 38,645 itu merupakan interval, berarti dari minimum hingga kelompok bin yang batasnya 38,645. Eh, jadi di interval segitu sebanyak 6 negara. Ada sebanyak 6 negara yang bagi apa yang merupakan bagian dari kelompok bin tersebut. Kemudian ada di sini kita lihat modus dari data tersebut itu terletak pada kelompok bin yang berada pada rentang 72 hingga 76, yaitu sebanyak 35 negara. Itu adalah data bin frekuensi terbesarnya terletak di situ. Kemudian diikuti oleh kelompok bin yang kedua, yaitu kelompok bin yang 81,62 sebanyak 32 negara. Eh, Terus selain itu terdapat tiga negara yang merupakan data terkecil, maksudnya frekuensi terkecil itu terdapat pada kelompok bin 43,42. Artinya apa? Artinya di sini data itu lebih terkonsentrasi di sebelah kanan. Kemudian dia lebih tersebar di sebelah kiri. Berarti bisa kita bilang dia merupakan skewness-nya tidak nol ya. Skewness itu apa? Skewness itu adalah asimetri. Jadi distribusinya itu dia mengindikasikan bahwa distribusinya itu tidak simetris. Dan di sini kita bisa lihat dia memiliki ekor yang panjang di sebelah kiri. Berarti skewness-nya atau distribusinya negatif, dia condong negatif. Oke, next slide. Oke, di sini saya akan membahas diagram box plot. Box plot sendiri dia ada sebutan lain, dia adalah merupakan 5 nilai data utama.
nilai data utamanya itu apa aja? Ada maksimum. Maksimum itu yang paling atas yang kita dapatkan tadi itu 81, sekian. Kemudian ada Q3, Q3-nya itu sekitar 76 sekian. Kemudian ada Q2 atau median, itu terletak pada 71,55. Kemudian ada Q1, Q1 itu terletak pada 60,13. Kemudian minimumnya terletak pada 36. Dan kedua titik yang di bawahnya minimum itu merupakan outlier yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu 33 sekian dan 35. Nah, jadi di sini kita bisa lihat itu kan ada ini ya, apa median dia letaknya di yang garis itu. Nah, dia bisa kita bilang box plot ini itu dia condong negatif. Kenapa? Karena jarak median ke itu minimum itu lebih besar daripada jarak median atau Q2-nya ke maksimum. Nah, jadi artinya apa? Artinya jadi yang di atas Q2 apa dari Q2 hingga maksimum dan Q2 hingga minimum itu merepresentasikan setengah dari total negara tersebut. Nah, berarti setengah dari total negara yang ada di bawah Q2 itu datanya lebih tersebar, makanya dia terlihat jaraknya itu lebih lebar kayak gitu. Eh, Artinya apa? Dari yang diagram histogram tadi dan box plot ini, itu kita di sini bisa menyaksikan bahwa adanya, walaupun ada banyak negara yang dia sudah kesejahteraannya sudah baik, atau bisa dibilang memiliki harapan hidup yang tinggi, akan tetapi masih banyak negara-negara, walaupun tidak banyak, yang masih memiliki harapan hidup yang rendah atau memprihatinkan. Apalagi di situ terdapat dua outlier. Nah, dua outlier itu berarti terdapat ada dua negara yang bahkan dia kondisinya lebih buruk lagi. Dia entah mungkin ada pandemi penyakit, entah kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Untuk faktor-faktor tersebut akan dijelaskan oleh teman saya bernama Akmal. Berdasarkan analisis histogram dan box plot, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin memengaruhi distribusi harapan hidup antar negara dan membuat data terlihat seperti tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan kesejahteraan ekonomi. Negara-negara dengan ekonomi lebih baik seringkali memiliki akses lebih besar ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Negara-negara ini cenderung berada dalam rentang usia harapan hidup yang lebih tinggi. Sedangkan negara-negara berkembang mungkin menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan layanan sosial sehingga menurunkan angka harapan hidup. Lalu yang kedua yaitu kualitas dan akses ke layanan kesehatan. Negara dengan sistem kesehatan yang maju memiliki fasilitas yang lebih baik untuk pencegahan dan perawatan penyakit, yang mana hal itu dapat meningkatkan angka harapan hidup. Lalu yaitu yang ketiga, pendidikan dan kesadaran kesehatan. Negara-negara dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibanding dengan negara dengan pendidikan yang cenderung lebih rendah. Lalu perbedaan iklim dan lingkungan. Negara-negara yang lebih bersih dengan memiliki udara dan air yang lebih baik memiliki udara yang lebih sehat. Hal ini meningkatkan angka harapan hidup. Lalu yaitu faktor sosial dan politik. Konflik bersenjata, kerusuhan, atau ketidakstabilan politik dapat memperpendek angka harapan hidup secara signifikan. Lalu yaitu perbedaan demografi. Negara-negara dengan populasi usia muda yang lebih besar mungkin memiliki angka harapan hidup lebih rendah karena faktor risiko kesehatan yang berbeda dibandingkan dengan negara populasi usia lanjut. Namun, populasi usia lanjut yang sehat mencerminkan harapan hidup yang lebih tinggi di negara tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu pengaruh pandemi dan penyakit menular. Di negara-negara tertentu, pandemi atau wabah penyakit bisa sangat berpengaruh pada pada penurunan angka harapan hidup. Lalu yang kedelapan yaitu pengaruh budaya dan gaya hidup. Faktor budaya seperti kebiasaan konsumsi makanan yang tinggi lemak dan rendah nutrisi dapat memengaruhi kesehatan masyarakat dan angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Gaya hidup seperti ini lebih umum di beberapa negara berkembang.
Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa distribusi harapan hidup antar negara dalam analisis histogram dan box plot adalah hasil kombinasi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan yang kompleks. Negara-negara dengan harapan hidup rendah cenderung menghadapi banyak tantangan dalam hal kesejahteraan, sedangkan negara-negara dengan harapan hidup tinggi mungkin memiliki lingkungan yang lebih mendukung untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Lalu, hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas negara memiliki angka harapan hidup yang tinggi, berkisar antara 72 hingga 81 tahun. Dengan distribusi data yang cenderung ke kiri, menandakan konsentrasi di kelompok angka harapan hidup tinggi. Analisis box plot lebih lanjut mengungkap bahwa sebagian besar negara berada di antara kuartil 1 atau di angka 60,13 tahun dan kuartil 3 yang terdapat di angka 76,18 tahun. Meski ada kecondongan negatif dengan banyak negara di bawah median atau di angka 71,55 tahun, terdapat dua negara outlier dengan harapan hidup sangat rendah. Kemungkinan dapat diakibatkan oleh konflik atau krisis ekonomi. Kesimpulannya adalah, meski angka harapan hidup global meningkat, kesenjangan signifikan antar negara masih ada, menunjukkan perlunya perhatian khusus bagi negara-negara dengan kualitas hidup yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.